Ketika kita lagi menghadapi masalah, kita mesti mundur dulu 2 atau 3 langkah ke belakang supaya apa? Supaya kita nggak begitu dekat dengan masalah kita. Pernah nggak Vika ketemu temen lagi down, kita nasehatinnya gampang banget. Pernah? Misalkan dia lagi putus sama cowoknya nih. Iya, coach ya. Kita kan ngomong gampang kan, masih banyak cowok yang lain, tenang aja, benar? Betul 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 coach. Tapi lain cerita diri kita sendiri yang ngalamin loh. Beda beda lagi kalau itu coach. Susah kayaknya. Iya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan pada hari ini aku mau bercerita nih. Jadi kenapa sih kalau misalkan kita lagi mikir nih ya, kita lagi mikir terus tiba-tiba kita stuck nih. Terus nggak tahu kenapa, kita langsung mikir juga kayak, kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan dari pikiran-pikiran itu beneran nggak bisa nih, kita beneran stuck nih sama pikiran kita itu. Nah, gimana sih cara mengatasi hal tersebut nih, khususnya dengan teknik NLP? Yuk kita langsung tanya aja ke Coach Andre. Halo Coach. Halo Vika, baik. Vika kabarnya bagaimana? Sehat-sehat juga nih Coach. Coach Andre Syukur, gimana nih? Sehat kan Coach? sama, syukur. Alhamdulillah. Ya, Oke Coach, aku langsung aja tanya nih ya Coach ya. siap. Eh, Gini Coach, kalau misalkan kita lagi mikir nih ya Coach ya, kita lagi mikir sama suatu hal gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan kita itu udah stuck sama satu pekerjaan atau sama pikiran kita, nggak tahu kenapa pikiran kita tuh kalau misalkan pikiran kita bilang, kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh, sulit gitu. Nah, ternyata hal tersebut tuh lama-kelamaan tuh nggak bisa beneran gitu Coach. Nah, itu kalau misalkan dalam teknik NLP itu cara mengatasinya tuh gimana tuh Coach? Oke, nah ini pertanyaan menarik dan kebetulan di lapangan saya juga sering banget nih ketemu Vika. Banyak banget orang-orang seperti ini. Biasanya nih kalau yang orang-orang udah dikejar target nih, Iya iya coach. Betul coach. dikejar target dia merasa stuck atau cicilannya banyak biasanya. Betul Ketika cicilannya banyak, kan jatuh tempo nggak bisa nunggu kan ya. betul betul. Tapi kan kadang transferan dari para klien atau misalkan kliennya lagi sepi itu kan kita nggak bisa hindari juga misalkan. Nah, saya akan kasih analogi yang sangat-sangat sederhana. Kenapa masalah itu sering banget terjadi? Nah, Gimana ini tuh? saya izin nanya Vika ya. Oke coach siap. Ya, Vika pernah nggak ketika lagi terburu-buru, misalkan mau bangun pagi kerja atau telat, atau misalkan ada pesawat pagi telat, Ya. tiba-tiba panik. Aduh, mana nih kunci gua? Bener 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 coach. Iya coach. Bener ya? Sering coach, Atau sering coach. atau atau biasa kan yang udah nikah nih, para suami kan nanya, misalkan, Ma, dompet aku di mana? Kunci motor aku di mana? Kunci mobil aku di mana? Dan Ya. sebagainya. STNK di mana? Bener kan? Betul 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 coach. Tapi uniknya, ketika lagi nggak ngapa-ngapain, benda yang sulit dicari itu ketemunya gampang. Betul betul coach. Sering tuh coach begitu tuh coach. Kalau Bener tahu ya? di depan mata gitu ya coach ya bendanya coach ya. Yes. Nah, ini analoginya kurang lebih sama nih. Ketika kita mikir stuck, itu ibarat kita lagi dikejar-kejar sesuatu, padahal solusinya ada, tapi karena lagi dikejar-kejar, kita jadi nggak ketemu. Betul betul coach. Nah, lain cerita misalkan Vika mau pergi, bangunnya jauh lebih pagi, ada spare sekitar 2 jaman. Pasti saya yakin nggak akan ada barang-barang yang hilang. Karena prepare dulu gitu ya coach ya. Oke. Yes. Nah, sama kayak pikiran kita di dalam ilmu Neuro-Linguistic Programming atau NLP, di mana kita berpikir pertama kali, disitulah pikiran akan ngunci. Oke oke coach. Nah, bahasa mudanya seperti itu. Jadi ketika kita misalkan fokusnya, aduh gua telat nih, barang nyata tiba-tiba jadi barang goib. Betul betul coach barangnya goib. Hilang nggak tahu kemana deh coach. Nah itu, jadi Vika. Jadi jawabannya adalah fenomena ini mirip seperti itu. Sebenarnya kita udah ada solusinya, tapi karena kita begitu dekat dengan masalah, kita kekunci dengan kepanikan kita, solusinya buyar. Dan tanpa sadar saya ulangin, kita mensugesti diri kita payah. Ini bahaya. Berarti kalau misalkan dalam teknik NLP nih Coach, ada tips and trick nggak Coach? Gimana sih cara kita supaya minimal bisa menghindari lah Coach hal-hal yang seperti itu tuh Coach, biar nggak stuck gitu ketika menghadapi sebuah masalah ataupun problem besar gitu Coach. Gimana tuh Coach? Yes, pertanyaan menarik nih. Solusinya gimana dong kalau udah kejadian? Atau misalkan kalau kita pengen menghindari hal-hal seperti itu, benar ya? Betul. Nah, sama konsepnya.
supaya kita mudah mencari barang, Hmm. kita mesti bangun lebih pagi. Maksudnya apa? Ketika kita lagi menghadapi masalah, kita mesti mundur dulu 2 atau 3 langkah ke belakang, supaya apa? Supaya kita nggak begitu dekat dengan masalah kita. Gampangnya kayak gini. Pernah nggak Vika ketemu teman lagi down, kita nasihatinnya gampang banget? Pernah? Misalkan dia lagi putus sama cowoknya nih, Iya, coach ya. kita kan ngomong gampang kan? Masih banyak cowok yang lain, tenang aja, benar? Betul, 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 coach. Tapi lain cerita diri kita sendiri yang ngalamin loh. Beda lagi kalau itu, coach. Susah kayaknya, coach ya. Nangkap ya? Iya, ya, coach ya. Kita bisa nasihatin orang yang patah hati, cowok banyak. Tapi tiba-tiba kita yang patah hati, dunia runtuh loh. Nasihat kita yang kita bisa nasihatin ke teman-teman kemana? Hilang kan? Mental semua nasihatnya, coach. Mental. Karena kecenderungan manusia adalah lebih mudah menasehati dibanding lebih mudah menjalani. Betul, 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 coach. Nah, jadi solusinya adalah, kalau kita udah ngalamin, pertama adalah kasih waktu diri kita untuk menenangkan diri. Oke. Itu yang pertama mesti kita lakukan. Kenapa kita wajib menenangkan diri? Supaya kita bisa backstep atau kita bisa mundur. Mhm. Kenapa mundur itu penting? Supaya kita bisa melihat masalah kita sebagai objektif, bukan subjektif. Maksudnya apa? Ketika kita melihat masalah kita sendiri sebagai subjektif, semua solusi blank. Udah pasti hukumnya. Oke, coach. Baik. Buktinya apa? Buktinya adalah yaitu ketika teman ada masalah, kita bisa loh nasehatin. Dengan gampangnya menasehati gitu ya, coach ya. Iya. Iya, dan saya yakin teman-teman di luar sana pasti banyak. Cuman kayak gini, cuman kayak gini, jangan lebay lah. Betul. Tapi lain cerita, begitu hantam balik ke kita, blank. Mental semuanya, betul. Yes. Nah itu, jadi kita pertama wajib menenangkan diri dulu nih, Vika. Oke. Ketika kita menenangkan diri, pikiran kita akan rileks. Ketika rileks, kita akan mundur, dan kita bisa lihat masalah ini, sebagai masalah yang objektif. Nah, dalam dunia NLP, melihat sesuatu secara objektif, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena ketika kita melihat sesuatu secara objektif, segala bentuk solusi akan keluar dari pikiran kita sendiri. Nah, makanya di NLP ada diajarin coaching, meskipun belum terlalu deep ya. Mhm. Gitu, Vika. Berarti ketika kita menghadapi masalah gitu ya, coach ya, mungkin mindset juga mempengaruhi ya, coach ya. Kalau misalkan sugesti itu kan, coach, berarti ketika kita mengucapkan, ih kayaknya ini susah deh, ih kayaknya ini nggak bisa deh. Mungkin dari sugesti-sugesti itu jadi kenyataan beneran gitu ya, coach ya. Otomatis, pasti. Mhm. Simpelnya kayak gini, ini hal yang paling simpel ya. Oke. Coba Vika ngomong, saya payah, saya nggak bisa apa-apa, ulangin 3 kali deh. Oke, coach. Saya payah, saya nggak bisa apa-apa. Saya payah, saya nggak bisa apa-apa. Saya payah, saya nggak bisa apa-apa. Apa feel-nya? Apa perasaannya? Sedih sih, coach. Kayak Ah, kayak ngerasa payah beneran aja gitu. yes. Jadinya subconscious-nya bikin kita nggak berdaya kan? Iya, betul, coach. Bener ya? Sekarang coba dibalik. Saya wanita hebat, apapun masalah saya pasti hadapin. Saya wanita hebat, apapun masalah saya pasti hadapin 3 kali. Kayak afirmasi gitu ya, coach ya? Ya. Oke. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Saya wanita hebat, semua masalah dapat saya hadapi. Yes. Apa perasaannya? Lebih apa ya? Lebih powerful aja gitu, coach. Lebih ke up aja gitu feelingnya. Yes. Better Nah, daripada yang tadi sih. Yes. Nah, nangkep ya, Vika? Oke, coach. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kita lagi down dan kita nggak mau menenangkan diri, itu biasa otomatis tuh, tanpa sadar kita kan sugesti bawah sadar kita yang negatif, udah pasti otomatis. Makanya kenapa saya bilang di awal, pertama udah pasti terima dulu, jangan disangkal. Terima, saya sedih. Saya nggak berdaya, terima aja nggak apa-apa. Kenapa mesti diterima? Karena ketika kita sangkal, ketika posisi lagi sedih, saya gembira, ditolak, udah pasti sugestinya. Iya, betul, coach. Iya. Makanya kenapa poin pertama adalah sebelum sugesti ulang, tenangkan diri dulu, ini penting. Oke. Jangan langsung paksa sugesti positif. Akhirnya kontradiksi akhirnya mental. Oke, coach. Kenapa mental? Karena kan batin kita kan protes. Lu lagi sedih, kenapa lu sugesti semangat? Nggak make sense. Nah, ini paling banyak nih. Paling banyak orang di luar sana habis belajar lagi down sugesti. Saya hebat. Kasarnya, kita aja nggak ngakuin kita lagi kondisi payah. Akuin dulu lah. Itu sih poin pentingnya. Gitu, makanya kalau misalkan setiap ada masalah tapi kita malah healing kan berarti kayak apa ya, coach ya?
kayak kayak nggak menerima kenyataan gitu ya coach ya. Makanya kalau Yes, misalkan beres healing, ya balik sedih lagi gitu coach. yes. Cuman ditaruh Sementara ibarat, aja gitu ya coach ya. yes, Hmm, ibarat makanan busuk cuman ditaruh di kulkas saja sementara. oke coach. Nah, selain kalau misalkan tadi berarti kan kita harus 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 menerima gitu ya coach ya. Harus menerima, nggak boleh menolak gitu aja karena ya apa yang kita rasakan ya memang harus kita rasakan gitu ya coach ya. Tapi Yes. seberapa lama sih coach kita harus ya udah deh terima aja dulu deh. Itu ada waktu-waktunya nggak nih coach? Harus berapa lama atau gimana tuh coach? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ini dibahas di kelas NLP di sesi awal. Saya masih ingat banget. Apa tuh? Saya lupa persis detailnya. Intinya ketika suatu masalah menghantam kita, biasanya shocknya itu berangsur cuma sekitar maksimal 9 menit. Maksimal. Oh, oke coach. Maksimal 9 menit. Kalau di Cepet atas banget ya. sekitar, iya, kalau di atas sekitar 9 menit, itu udah hasil kreasi dari berbagai asumsi. Ini yang bikin kita makin down atau makin up di antara dua itu doang. Oke coach. Misalkan, misalkan eh, ada orang kena masalah, misalkan di PHK, Betul. udah pasti shock, udah pasti dong, pastilah. Apalagi dia Kaget seorang ya. kepala keluarga, kaget dan sebagainya. Nah, apalagi dia seorang kepala keluarga kan. Nah, biasanya ketika shock itu maksimal cuma 9 menit. Nah, di poin 9 menit ini makanya perlu menenangkan diri sangat benar. Maksudnya gimana? Ketika seorang kepala keluarga dipecat di PHK, tiba-tiba dia berpikir, emang gua payah kali ya, gua udah gak kepake di perusahaan. Nah, pasti tuh. Nah, itu akhirnya 9 menit berlalu langsung ke down. Tapi lain cerita, kenapa 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 seseorang wajib mengambil kelas NLP? Di kelas NLP kita diajarin bagaimana melihat sudut pandang secara terbalik. Oke. Jadi sebagai A maupun sebagai B. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi masalah, dalam turning point 9 menit, kita bisa berpikir sebaliknya. Misalkan pas di PHK, kayaknya skill gue masih bagus deh. Nggak ada masalah. Masih banyak perusahaan yang butuh kemampuan gue. Betul coach. Justru perusahaan itu akan rugi kalau mencat gue. Pertama, gue nggak mungkin makan uangnya. Dan ini nggak ada di semua orang. Nah, ketika punya belief seperti itu, cepat atau lambat dia akan langsung cari kerjaan lain. Switch-nya cepat. Betul coach. Itu. Nah, tapi kalau misalkan biasanya nih ya coach ya, kalau misalkan dapat masalah gitu coach, boro-boro 9 menit sehari aja itu udah paling cepet tuh coach. Yes. Apalagi mungkin habis putus atau mungkin diselingkuhin, apalagi ada masalah kerjaan, wah itu kan mungkin seminggu 2 minggu tuh coach. Berarti ternyata itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu 9 menit aja gitu ya coach ya? Yes, turning point-nya 9 menit. Nah, ini harus ada kata kunci nih. Semakin seseorang merasa dirinya tidak berharga, Iya. semakin ketika dia kena masalah, dia akan semakin jatuh. Sesimpel itu. Agak banget kayak gini. Misalkan Vika ada suka cowok misalkan ya. Iya. Terus jadian bla bla bla, dan Vika merasa dia orang yang paling sempurna. Oke coach. Ini aja udah kalah framing kan? Iya benar coach. Benar kan? Cowok ini di atas, saya di bawah. Saya nggak bisa hidup tanpa dia kan? Betul Nah, coach. ketika amit-amit terjadi putus, yang hancur Vika. Betul coach. Nah, tapi lain cerita, Vika punya mindset. Banyak cowok yang ngejar saya, dan banyak yang berpendidikan tinggi atau skillnya banyak, saya nggak takut. Saya nggak pernah takut ditinggalin cowok. Setara. Ketika diputusin, no issue. Kenapa? Ya karena Vika merasa dirinya bervalue, bernilai. Betul coach. Oke. Banyak orang di luar sana nggak rasa dirinya nggak bernilai. Asalkan punya prinsip juga gitu ya coach ya, kalau misalkan percaya gitu bahwa kita bervalue, kita punya skill, kita punya ya kemampuan gitu ya coach. Yes, Ya. yes, setuju. Dan nyangka nggak ini salah satu bentuk framing orang-orang luar yang dilakukan ke kita, orang-orang lokal. Maksudnya gimana? Nyadar nggak orang Indonesia tuh banyak merasa, wih orang bule keren ya, hebat, Betul, pintar ya, betul. bener ya? Nah, itu bentuk dari framing. Karena kan kita dijajahnya lama. Iya. Bertahun-tahun gitu ya coach ya berarti. Iya. Gitu. Padahal kan banyak kan orang Indonesia yang menciptakan sesuatu yang bahkan orang-orang Eropa pun melihat kan. Respect gitu ya coach ya. Yes, itu. Akhirnya ini yang bikin kita seolah-olah selalu di bawah. Seolah-olah padahal enggak. Oke coach Andre.
Berarti cara kita menghadapi masa nih Coach, kalau misalkan pikiran kita stuck atau mungkin kita udah bener-bener pesimis nih sama apa yang ada di pikiran kita. Berarti mungkin yang pertama kita harus menerima dulu gitu ya Coach ya. Harus menerima dulu, jangan pernah menolak karena ya gimana pun kita juga manusia gitu. Harus ya punya perasaan, terus kita juga harus menilai. Terus yang kedua kita juga harus memiliki sugesti yang positif gitu ya Coach ya. Ya oke. Oke Coach Andre, mungkin sekian dulu nih Coach. Terima kasih banget nih Coach Terima kasih. bincang kita nih Coach tentang NLP. Oke Coach Andre. Terima kasih Coach. Terima kasih Vika. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Andre. dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.